Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan studi kasus yang kami dapat, yaitu Plastic Explosive Detection. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Najla Dia Rusdi dengan NIM 164221043. Dari Abdar Rabani dengan NIM 16211121333013. Nama saya Rafiq Asyadaba Imawan dengan NIM 1621121 33034. Saya Hana Nabila dengan NIM 164221050. Saya Tika Diatmasuti dari NIM 164221061. Saya dengan Darul Lebhan dengan NIM 164221103. Saya Brilian Bekayat Nesto dengan NIM 164221044. Next. Keamanan penerbangan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam mencegah ancaman terorisme. Salah satu ancaman terbesar adalah penggunaan bahan peledak plastik yang sulit dideteksi karena tidak mengandung logam. Tragedi Pan Am Flight 103 pada 21 Desember tahun 1988 menjadi bukti nyata dari kegagalan deteksi bahan peledak plastik. Pesawat ini meledak di atas Lockerbie, Scotland, akibat bom plastik yang disembunyikan di dalam koper. Sebagai langkah pencegahan, teknologi X-ray scanner dikembangkan untuk menganalisis komposisi kimia koper. Namun, efektivitasnya masih sangat bergantung pada metode klasifikasi yang digunakan untuk mendeteksi pola bahan peledak. Oleh karena itu, dalam studi kasus ini, kami akan mengevaluasi berbagai metode klasifikasi untuk menentukan teknik terbaik dalam mendeteksi bahan peledak plastik menggunakan data hasil pemindaian X-ray. Next. Berdasarkan latar belakang tadi, ada beberapa pertanyaan penting yang ingin kami jawab dalam studi kasus ini. Yang pertama, seberapa andal deteksi bahan peledak plastik menggunakan prototype X-ray scanner? Yang kedua, metode klasifikasi apa yang paling efektif untuk mengidentifikasi koper yang berisi bahan peledak? Yang ketiga, apakah ada cara yang lebih baik untuk membandingkan efektivitas berbagai metode klasifikasi? Kemudian untuk menjawab problem statement tersebut, kami akan menggunakan CRISDM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining sebagai metodologi untuk memahami pengelolaan proyek data secara sistematis melalui tahapan yaitu business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, and deployment. Kemudian dalam business understanding, kami bertujuan untuk menciptakan solusi untuk mengklasifikasikan barang bawaan di bandara, apakah terdapat bahan peledak berbahan plastik atau tidak. Kemudian dalam data understanding, data yang kami gunakan adalah record data hasil pengelolaan citra gambar pada X-ray di bandara pada database dengan nama C82.dat. Kemudian, data hasil dari pengelolaan citra digunakan untuk meningkatkan kontras pada bahan peledak berbahan plastik dengan melakukan ekstraksi fitur pada hasil X-ray. Hasil dari ekstraksi fitur tersebut kemudian digunakan sebagai variabel input untuk mengklasifikasikan apakah suatu benda mengandung suatu koper atau suatu tempat mengandung bahan peledak berbahan plastik atau tidak. Adalah data preparation, yaitu tahapan pertama adalah melakukan data cleaning. Dengan data cleaning dilakukan untuk memastikan data seperti tidak memiliki missing value, redundant data atau data yang berduplikat, serta memastikan tipe data konsisten antara satu variabel dengan variabel lainnya. Kemudian kita juga akan melakukan variable selection untuk memilih variabel yang relevan sehingga mengurangi kompleksitas data dan dapat melakukan transformation data untuk memastikan tipe skala data dan data berdistribusi normal. Kemudian tahapan terakhir adalah melakukan data splitting yang membagi data menjadi data latih, data uji, serta data validasi untuk melakukan evaluasi kebaikan dari metode yang akan digunakan untuk melakukan klasifikasi bahan peledak berbahan plastik atau tidak. Selanjutnya, penjelasan tentang dataset yang digunakan dalam proyek ini.
Dalam kasus ini, dataset yang digunakan adalah kumpulan data dari hasil eksperimen pemindaian material yang memiliki tujuan untuk membedakan apakah bahan tersebut termasuk bahan peledak ataupun bahan non peledak dalam sebuah koper. Dataset ini terdiri dari 2.500 sampel yang dikumpulkan melalui pemindaian material menggunakan alat X-ray scanner. Dari 2.500 sampel tersebut dibagi menjadi dua kelas yang seimbang. Di antaranya 1.250 sampel merepresentasikan bahan peledak yang memiliki label Y91. Kemudian untuk 1.250 sampel lainnya merepresentasikan bahan biasa yang tidak termasuk bahan peledak yang umum ditemukan di dalam koper dengan representasi Y sama dengan 0. Dataset ini memiliki distribusi kelas yang seimbang, yaitu 50/50, sehingga meminimalkan bias dalam pelatihan model serta tidak menemukan teknik oversampling atau undersampling lebih lanjut. Selanjutnya ada atribut dataset. Setiap sampel memiliki 20 fitur numerik mulai dari X1 hingga X20 yang merupakan ringkasan dari sinyal serapan material. Sinyal ini diukur menggunakan teknologi sensor mikroskopik dan pemindaian berbasis sinar X-ray. Sebagai catatan, karena file dataset C82.dat tidak bisa diakses, sehingga lebih lanjut metadata dan detail penjelasan setiap variabel X tidak dapat kami ketahui. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai model yang dipakai dalam study case. Dalam study case ini terdapat 6 model yang digunakan, yakni ada Fisher Linear Discriminant Function, Quadratic Discriminant Function, Classification Trees, Nonlinear Classification Method atau Flexible Discriminant Analysis, Neural Network, dan K-Neural Network. Nah, namun untuk klasifikasi TRIS dan KNN tidak ditunjukkan hasil modelnya, jadi kedua model ini tidak dijelaskan dalam presentasi kali ini. Next. Oke, model pertama yang digunakan adalah Fisher Linear Discriminant Function. Model ini biasa disebut LDA. LDA adalah model statistik yang digunakan untuk memisahkan dua atau lebih kelompok berdasarkan fitur-fitur yang diberikan. Dalam study case ini, LDA digunakan untuk membedakan antara koper yang mengandung bahan peledak dan non-peledak. Cara kerjanya, pertama datanya itu dibagi menjadi dua kelompok, lalu dilabel menjadi label 1 untuk kelompok koper dengan bahan peledak, lalu label 0 untuk koper non-peledak. Dalam LDA, kita mengasumsikan bahwa covariance dari kedua kelompok adalah sama. Setelah itu ditentukan garis pemisah atau decision boundary untuk memisahkan kedua kelompok. Ketika ada koper baru yang diperiksa, LDA akan menghitung di mana koper tersebut berada relatif terhadap garis pemisahnya. Ilustrasinya dapat dilihat di slide ini. Lalu jika koper lebih dekat dengan koper bahan peledak dan tidak melewati garis batasnya, maka diklasifikasikan sebagai bom. Namun jika lebih mirip dengan kelompok yang non-peledak, maka diklasifikasikan sebagai tidak berbahaya. Dari hasil pengujian ini didapatkan hasil 8 koper aman diklasifikasikan sebagai tidak aman, lalu 2 koper dengan bom tidak terdeteksi. Jadi totalnya ada 10 koper yang salah diklasifikasikan. Next. Selanjutnya, model yang kedua ada Quadratic Discriminant Analysis atau QDA. Model ini adalah model yang mirip dengan LDA, tapi lebih fleksibel karena tidak mengasumsikan bahwa covariance kedua kelompok itu harus sama. Untuk langkah-langkahnya itu sama dengan LDA, tapi bedanya kalau LDA itu tidak dihitung nilai covariance-nya, kalau QDA ini dihitung covariance-nya. Rumus fungsi diskriminan kuadratik ada pada slide ini. Lalu setelah ditentukan nilai covariance-nya, dibuat garis lengkung atau kurva kuadratik untuk membedakan kedua kelompok.
Jadi ketika ada koper baru, KDA akan menghitung peluangnya termasuk dalam kategori bahan peledak atau tidak. Jika koper lebih mirip dengan kelompok yang ada bahan peledaknya berdasarkan pola covariance-nya, maka model akan mengklasifikasikannya sebagai ada bomnya. Namun jika lebih mirip dengan kelompok yang aman, maka diklasifikasikan sebagai tidak berbahaya. Dari hasil pengujian ini didapatkan 2 koper aman diklasifikasikan sebagai bom, lalu 1 koper dengan bom tidak terdeteksi, jadi totalnya ada 3 koper yang salah diklasifikasi. Selanjutnya ada Flexible Discriminant Analysis atau FDA. Jadi ini adalah metode klasifikasi yang menggabungkan pendekatan nonlinear LDA, Linear Discriminant Analysis, di mana FDA ini sangat berguna ketika hubungan antar variabel prediktor dan kelas itu tidak bisa dipisahkan hanya dengan garis lurus. Nah, cara kerjanya ada 2 step. Yang pertama nonlinear fit. Dia itu memodelkan data dengan model nonlinear untuk menangkap pola. Terdapat beberapa metode penggunaan estimator regresi non-parametric seperti Generalized Additive Models, LOWES, Projection Pursuit Regression, atau MARS. Yang kedua, yakni Linear Discriminant Step, di mana dia menerapkan aturan diskriminan linear terhadap hasil prediksi dari langkah pertama. Nah, keuntungan dari FDA ini, dia itu lebih akurat dibanding LDA dan GDA karena lebih fleksibel. Dia dapat menangkap pola yang lebih kompleks yang tidak bisa dipisahkan dengan garis lurus. Dan lebih stabil dibandingkan neural networks karena neural networks itu lebih rumit dan bisa overfitting. Dari FDA ini dihasilkan satu false bomb di mana eh, koper yang seharusnya bukan bom dideteksi sebagai bom. Hanya terdapat satu kesalahan klasifikasi. Next. Yang keempat ada neural networks, di mana dia itu berbasis model nonlinear yang meniru cara kerja otak manusia. Model ini cenderung dengan parameterisasi yang berlebih atau overparameterized. Nah, tapi dalam beberapa kasus klasifikasi modern, overparameter ini bisa menguntungkan jika ada kelompok data yang tidak tumpang tindih. Komponen utama dari neural networks itu ada 3. Yang pertama input layer, hidden layer, dan output layer. Nah, yang pertama input layer ini untuk menerima data, kemudian di hidden layer akan diproses datanya melalui kombinasi nonlinear, dan output layer menghasilkan prediksi. Lalu, neural networks ini dilatih dengan cara backpropagation. Yang pertama, menghitung error antara prediksi dan nilai sebenarnya, menyesuaikan bobot koneksi antar neuron menggunakan algoritma optimasi, dan yang terakhir, mengulang proses sampai error minimal dan model stabil. Hasil dari neural networks ini terdapat 3 false bomb dan 1 miss bomb, jadi total terdapat 4 kesalahan klasifikasi. Next. Pada model comparison and result, sebelumnya telah dijawab juga ya hasilnya. Tapi kita akan lebih detail dengan discriminant function ada 3 dengan neural net. Di sini training datanya tersebut ada 1000 data yang ditunjukkan pada yang di dalam kurung. Dan testingnya menggunakan 250 data setiap komponen yang ada di dalam sini. Oke, kita next saja biar lebih detail. Di linear discriminant analysis, dalam trainingnya tersebut terdapat 37 false alarm dan bomb miss dari 1000 yang di training. Nah, di testingnya sendiri, dia lebih turun pada false alarmnya, sekitar 8 itu 3,2% dari total semuanya. Dan naik di miss detectionnya, tidak terdeteksi, naik dari 0,1 jadi 0,8%. Kemudian di quadratic discriminant analysis di trainingnya sendiri terdapat false alarm 3 dan miss-nya ada 3 juga yang sebesar 0,3% dari 1000 data setiapnya. Terus di testing dia naik jadi 0,8% untuk false alarm dan
bom tidak terdeteksinya juga naik sedikit menjadi 0,4%, walaupun terdeteksinya cuma satu. Nah, terus kemudian ada flexible discriminant analysis. Di trainingnya ada 3 false alarm dan 5 yang tidak terdeteksi. Kemudian di testing dia naik sedikit, false alarm ada satu dan tidak ada bom yang tidak ada yang terdeteksi untuk di testingnya sendiri untuk menggunakan flexible discriminant analysis. Terakhir ada neural network dengan training setnya kita ada 2 false alarm dan satu bom miss. Terus di testing dia naik jadi 1,2%. Jadi ada 3 false alarm dan ada satu yang bom tidak terdeteksi. Jadi kesimpulannya, jika kita menganggap ini sebagai konsep detection bom yang jika misalnya di airport kita butuh eh, harus bisa terdeteksi semua. Jadi dalam testing, menurut saya flexible discriminant analysis adalah yang terbaik ya, karena dia eh, jadi tidak ada bom yang tidak terdeteksi sama sekali, walaupun di training setnya terdapat eh, bom yang tidak terdeteksi. Jadi patokannya saya tetap ke testing dan itu juga bisa kita lakukan improvisasi dengan rekomendasi lain yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, lalu untuk kesimpulan keseluruhan yang beberapa sudah disinggung oleh teman saya. Yang pertama untuk LDA menghasilkan total kesalahan 10 false alarm eh, dan maksudnya 8 false alarm dan 2 bomis pada data testing, tetapi menunjukkan overfitting yang signifikan dengan total kesalahan training sebanyak 38. Lalu selanjutnya ada VDA menunjukkan peningkatan dengan total kesalahan 3 pada data testing, 2 false alarm dan bomis 1. Namun juga mengalami sedikit overfitting dengan total kesalahan training 6. Selanjutnya ada neural network memiliki total kesalahan 4 pada data testing, 3 false alarm dan 1 bomis. Tetapi performa training sangat baik dengan hanya total kesalahan 3, menunjukkan potensi dengan tuning lebih lanjut. Dan yang terakhir ada DA, memberikan hasil terbaik pada data testing dengan total kesalahan 1 dan bomis 0. Meskipun performa training lebih rendah dengan total kesalahan 6. Total kesalahan 8. Dan untuk rekomendasinya yang pertama yaitu optimasi parameter bisa dilakukan untuk pengaturan parameter yang lebih detail pada metode yang diuji. Seperti misalnya pada neural network dengan jumlah lapisan tersembunyi dan fungsi aktivasi. Yang kedua ada mungkin metode evaluasi yang lebih komprehensif, yakni menggunakan cross validation untuk mengurangi ketergantungan pada pembagian data tertentu. Lalu untuk pemilihan metode terbaik mungkin bisa menggunakan FDA yang menunjukkan hasil terbaik dibandingkan metode yang lain. Atau mungkin bisa menggunakan neural network yang sudah dilakukan optimasi parameternya sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik. Lalu yang terakhir ada pertimbangan keseimbangan error, yakni maksudnya mempertimbangkan konsekuensi dari masing-masing jenis kesalahan, yakni bom yang terlewatkan atau false negatif memiliki konsekuensi yang lebih serius dibandingkan false alarm atau false positif. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.